untuk presentasi laporan. Nah ini alhamdulillah laporannya Kirom udah, Andri, Obi, sama Madon. Ini 4 udah. Nah di presentasi laporan ini kan biasa memang ada penilaian. Penilaian itu penilaian presentasi. Nah untuk itu memang perlu persiapan sebelum presentasi itu. Persiapan sebelum presentasi itu pertama kita harus paham apa yang mau dipresentasikan itu. Nah, kalau kita tidak menguasai materi presentasinya, ya apa yang mau dipresentasikan kan gitu. Itu persiapan pertama, kita harus memahami materi yang dipresentasikan, isi daripada yang mau dipresentasikan. Itu yang pertama. Artinya apa? Ya harus belajar terus, mengulang, membaca terus apa yang mau dipresentasikan. Kenapa? Karena orang yang menguji juga itu paling yang penting-penting juga. Cuma guru yang menguji atau siapa yang menguji paling yang penting-penting. Nah yang kedua, persiapan kita itu adalah selain materi harus dikuasai, juga kita harus komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik ini tidak semua orang bisa. Komunikasi yang baik ini syaratnya pertama kepercayaan diri, harus percaya diri dulu. Kalau kita tidak percaya diri, tampil depan, materi yang mau disampaikan juga hilang. Ya karena gugup tadi. Ya, assalamualaikum. Nah, kan akhirnya gugup. Yang dihafal juga hilang, Dri. Ya. Jadi mau nggak mau, materi udah dikuasai, tapi pada saat tampil itu nanti yang kedua dia harus mentalnya atau kepercayaan diri harus tinggi. Gimana bentuk percaya diri? Ya harus berani tampil. Nah, berani tampil itu kalau kita belajarnya itu sederhana. Kita anggap orang yang ada di sekitar kita itu tidak ada. Atau kita cuek dengan orang yang ada di sekitar. Pokoknya yang kita ngomong, apa yang kita pikirkan itulah, apa yang kita ada itulah. Nah, untuk itu, maksud Bapak, hari ini kita belajar minimal kita cara untuk presentasi dulu. Nah, cara menyiapkan presentasi itu dari segi teknik komunikasi dulu. Ya nanti baru penyampaian materi-materi yang lebih yang lebih kita kuasai. Kalau sekarang kan mungkin belum siap ini, ya kan? Baca juga susah kita. Tapi yang penting pertama dulu kita cara komunikasi, cara mempresentasikan. Isi presentasinya nanti dulu. Cara mempresentasikan yang pertama. Nah itu nanti Bapak kasih contoh dulu, ya. Oke lah, kalau gitu udah. Nah, ini kita mulai aja. Nah, enggak apa-apa di situ duduk santai dulu. Ini lihat Bapak dulu. Caranya pertama. Nah, ini kan yang depan kan ini nih, yang menguji kita atau yang menonton kita nih. Yang depan ini yang nonton kita. Samping kanan kadang ada yang menguji kita, samping kiri ada yang juga yang menguji kita juga bisa, atau yang menonton kita juga bisa. Nah, kita pandangan kita depan. Nah, pada saat kita dipanggil ke depan, semaksimal mungkin kita ya betul-betul udah siap. Siap itu maksudnya ya mental kita siap, enggak kedep-dep, enggak apa namanya? Ya bahasanya itu minder, enggak. Harus berani, ya udah. Nah, pertama Andri, saya jalan santai. Hobi, ya. Terima kasih ya. Jadi udah siap. Nah, baru kemudian tampil di depan. Tampil di depan itu pandangan kita jangan pandang ke bawah, jangan pandang kiri, jangan pandang kanan, pandang lurus saja. Ya kan? Ada orang atau tidak, objek atau tidak depan, kita pandang kita lurus. Ya. Pandang lurus. Nah. Kemudian yang kedua, penampilan kan harus sudah rapi tadi. Ya kan ada pakaiannya kalau sekolah, standar sekolah dan sebagainya. Nah, udah tampil depan, baru kemudian kita mulai. Nah, mulainya gimana? Nah, mulainya dengan kata pembuka. Apa bunyi kata pembukanya? Ya, bisa assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan. Terima kasih atas
waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya pada hari ini menyampaikan presentasi tentang, nah itu bisa. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Udah, kalimat pembuka aja dulu. Nah, nanti baru masuk ke yang selanjutnya. Panggil misalnya pertama, contoh misalnya Obi. Nah, mulai. Udah pandang ke depan. Gak usah mau ada orang atau apa kiri kanan, kita pandang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di kegiatan ini. Nah, misalnya, atau kita bisa hadir dalam acara ya, atau pada kesempatan kali ini. Bisa. Atau kita bisa hadir dalam kegiatan presentasi makalah ini bisa. Nah, itu cukup. Nah, contoh lagi misalnya si Madon, coba Madon, sebentar, kan cuma sebentar, dia enggak perlu lama-lama dia waktu itu. Nah ini contoh. Madon, ya udah, tampil dong. Dari sini dapat udah. Sini. Nah, tampil masuk sini, ya agak tebak, madep depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Ya udah, misal cuma itu pengantarnya. Ya enggak usah yang mulu-mulu kan? Ya. Enggak usah mulu-mulu. Nah, itu dulu. Nah, coba si Kirom lagi. Ya dong. Ya, panggilan Kirom. Hadap depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat diberikan kesehatan dalam rangka pelaksanaan presentasi makalah misalnya gitu kan. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan atau kenikmatan atau kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Itu juga enggak apa-apa, enggak usah panjang dulu. Ya kan? Nah, jadi enggak terlalu panjang, cuma rasa syukur selesai itu pembukaannya. Nah, terus Obi lagi. Obi. Iya, habis itu Andri. Nah, sekarang Obi. Pandangan depan, Bi. Ya enggak fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan kali ini Kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka ulang tahun presentasi makalah. Itu yang penting itu aja, dapat 2 kalimat jadilah. Akhirnya kan kita ulang-ulang, ya kan? Oke, habis itu Andri. Ya, biasa Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka
mempresentasikan makalah laporan kerja praktek kerja lapang. Itu udah cukup, lebih bagus. Jadi tidak harus begitu kan, tidak harus tadi bahasa ini. Bisa Andri sehat jasmani rohani. Beda, tidak apa-apa. Tidak harus itu. Kan tadi contoh aja tadi kan. Nah, oke, sudah. Ini. Tidak harus dengan bahasa yang sama. Panggilan. Nomor urut selanjutnya Edi Setiawan. Ada depan. Bisa bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan, kenikmatan pada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam acara ini. Udah pembukaan? Langsung masuk. Perkenalkan, nama saya Edi Setiawan. Saya pada hari ini mempresentasikan judul makalah teknik pemupukan pada budidaya cabai merah di Agropreneur Indonesia. Udah, itu kan masuk perkenalan tuh. Ya. Nanti kalau udah perkenalan, artinya kita udah menyampaikan bahwa kita ingin menyampaikan materi atau makalah yang sudah kita siapkan. Contoh tadi, setelah pembukaan, mau dengan bahasa apapun tidak apa-apa. Baru kemudian masuk ke pengenalan diri. Ya, pengenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Gitu. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nursidik. Saya dari kelas ini, jurusan ini. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang teknik pemupukan pada budidaya cabai merah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kan gitu nanti masuk kan? Bapak Ibu penguji dan hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran presentasi saya sudah menyiapkan outline atau kerangka presentasi. Kerangka presentasi saya ini terdiri dari pendahuluan, kemudian tujuan, kemudian manfaat, kemudian di bagian kedua itu lokasi praktek kerja lapangan, gambaran lokasi praktek kerja lapangan. Di bagian yang ketiga, hasil dari pelaksanaan, proses dan hasil dari pelaksanaan praktek kerja lapangan yang terdiri dari alat dan bahan, kemudian uraian pekerjaan, dan hasil dari pelaksanaan. Dan bagian terakhir saya mempresentasikan kesimpulan dan saran. Untuk itu Bapak Ibu penguji dan hadirin yang saya hormati, kita masuk pada presentasi makalah. Nah, baru presentasi makalah. Bagian pertama pendahuluan. Itu harus udah belajar, udah baca nih. Nah, enggak usah terlalu muluk-muluk pendahuluan. Misalnya, Madon, Bapak Ibu penguji dan hadirin yang berbahagia, sebagai pengantar pendahuluan kita, untuk teknik pemupukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam budidaya cabai merah. Teknik pemupukan yang baik berpengaruh nyata pada hasil produksi cabai merah. Gitu. Nah, diulas seperti yang biasa, sama dengan misalnya Andre. Penanggulangan hama penyakit tanaman adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam budidaya cabai merah. Penanggulangan hama penyakit tanaman menggunakan beberapa teknik. Ya kan? Di antara teknik yang ada, itu kita di laporan yang kita susun, itu kita menggunakan beberapa pendekatan, antara lain secara fisik dan secara kimia. Misalnya begitu. Itu diulas dulu. Misalnya si Obi ini teknik penyiraman, ya kan? Mulai pengantarnya. Bapak Ibu penguji dan hadirin yang berbahagia, sesuai dengan judul makalah saya tentang teknik penyiraman melalui drip pada budidaya cabai merah,
Berikut ini saya sampaikan pengantarnya atau pendahuluannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa air menjadi kebutuhan dasar bagi tanaman. Dalam kondisi musim yang tidak menentu, khususnya musim kemarau misalnya, kita membutuhkan penyiraman yang efektif dan efisien. Untuk itu dibutuhkan sistem penyiraman melalui drip yang nanti akan saya jelaskan pada bagian-bagian selanjutnya dalam presentasi ini. Nah itu, ya kayak begitu aja. Ya. Nah misal contoh Madon, contoh Don. Tadi udah pengantar, kemudian perkenalan diri. Nah coba Don, coba Don. Tadi kan udah pengantar. Nah, mulai dari pengantar sampai perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya. Mulai pertama dulu. Jadi itu langsung nyambung ke situ nanti. Mulai pertama tadi puji syukur atau assalamualaikum atau ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan rohani dan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul untuk pelaksanaan kegiatan presentasi hasil laporan praktek kerja lapangan. Perkenalkan, nama saya Ramadan Nur Siddiq. Saya dari kelas HT2, 11 HT2. Jurusan saya agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Di sini saya akan mempresentasikan teknik pemupukan pada tanaman cabai merah. Nah itu bisa teknik pemupukan cabai merah. Praktek kerja lapangan yang kami lakukan di, nah kan gitu kan. Nah bisa. Nah itu yang penting orang kan tidak terlalu banyak pendahuluan itu. Pendahuluan itu yang penting mengena kan. Mengena itu puji syukur kepada Allah, kemudian perkenalkan nama saya ini, baru kemudian masuk. Tadi bahan presentasi saya atau makalah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah teknik pemupukan pada tanaman cabai merah. Untuk kelancaran presentasi, saya sudah menyiapkan, kan nanti kan mungkin ada infokus. Kalau ada infokus, biasa mungkin ada whiteboard. Nanti saya akan menyampaikan outline atau kerangka materi yang dipresentasikan. Nah, kerangka materi presentasikan ini kan seperti ini kerangkanya di daftar isi ini. Jadi ini diingat kan. Nah ini, kita mulai dari pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada latar belakangnya, ada tujuan, ada manfaat, ada waktu, ada tempat pelaksanaan. Ini kan bisa dihafal nih, tidak susah. Kemudian bagian kedua saya ingin menyampaikan profil industri, perusahaan atau instansi tempat kami melaksanakan praktek kerja lapangan. Di profil ini terdiri dari informasi umum perusahaan, sejarahnya, visi dan misinya, struktur organisasinya. Selanjutnya pada bagian ketiga, kami menyampaikan proses hasil belajar di industri, terdiri dari alat dan bahan, uraian proses pekerjaan, hasil yang dicapai. Di bagian terakhir, di penutup, kami menyampaikan kesimpulan dan saran. Nah ini kan udah masuk di kerangka tadi. Nah tapi harus dijelaskan, ya kan? Sama tadi, misalnya kan udah perkenalan. Nah baru masuk. Pada kesempatan ini saya menyampaikan makalah hasil dari laporan praktek kerja lapangan saya di Agropen Indonesia dengan judul Teknik Pemupukan pada Tanaman Cabai Merah, Capsicum annum R. Bisa begitu kan? Nah, dalam penyampaian makalah ini saya telah menyusun outline atau saya telah menyusun kerangka presentasinya. Jangan lupa ini. Karena kok tiba-tiba kita langsung begini Pak, ini nih kan enggak. Kita harus tahu kerangkanya ya. Nah, kerangkanya terdiri dari pendahuluan, kemudian profil industri,
proses dan hasil belajar di industri, dan penutup. Bisa juga ringkas kayak gitu. Nah, sekarang Bapak, Ibu, para penguji dan hadirin yang berbahagia, kita mulai dari yang pertama adalah pendahuluan. Nah, apa latar belakang saya memilih judul ini? Nah, ini tinggal disampaikan tadi. Latar belakangnya adalah bahwa teknik pemupukan menjadi bagian penting dalam budidaya tanaman cabai merah, nah yang menentukan produksi dan produktivitas cabai merah. Itu salah satu alasan kita mengambil judul itu. Itu contohnya. Nah, udah, Kirong, ini Kirong. Tadi pengenalan, Kirong pengenalan kan? Kan mulai dari pendahuluan, pengenalan diri, baru ke outline atau kerangka laporan, kerangka makalah, kerangka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nanti itu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberi kesehatan dan dapat hadir dalam kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Waladul Kirong. Saya dari kelas 11 HT2 jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau ATPH. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah hasil dari laporan praktek kerja lapangan dengan judul menyiapkan lahan. Ini judul udah apa nanti dong? Nah, ini judulnya teknik menyiapkan media tanam ya dalam budidaya cabai merah itu ya. Teknik menyiapkan media tanam kan pengolahan lahan kan terlalu Teknik penyiapan media tanam dalam pengolahan dalam budidaya cabai merah. kan? Nah, untuk kelancaran presentasi ini saya telah menyiapkan kerangka presentasi yang terdiri dari coba ulang. Untuk kelancaran presentasi ini saya telah menyiapkan kerangka presentasi sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari gitu kan, tujuan, manfaat, kemudian yang bagian kedua profil industri. Nah, ini ya, ini bisa diingat. Ini industri yang terdiri dari informasi umum perusahaan, sejarah perusahaan, isi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan. Kemudian yang bab ketiga, proses dan hasil belajar di industri. Terdiri dari alat dan bahan, uraian proses pekerjaan, dan hasil yang dicapai. Di bagian penutup, saya menyampaikan kesimpulan dan saran. Sudah, itu hitung-hitungnya dari kita pengenalan kita sampai dengan penjelasan outline itu lebih kurang sekitar tidak nyampe 5 menit lah. Jadi tidak panjang, ya kan? Tidak panjang. Nah, kayak tadi kan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa kumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Waladul Kirong. Saya dari kelas
11 jurusan tanaman pangan hortikultura. Contoh gitu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah hasil dari praktek kerja lapangan yang saya lakukan di Agropreneur Indonesia. Untuk kelancaran pelaksanaan presentasi ini, saya telah menyiapkan kerangka presentasinya sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluannya terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan. Bagian yang kedua, profil industri, terdiri dari, tadi nanti jelaskan semua tadi ya. Kemudian yang ketiga, proses dan hasil belajar di industri, terdiri dari alat dan bahan, uraian pekerjaan dan hasil dari kegiatan, hasil yang dicapai. Kemudian bagian keempat, kesimpulan, terdiri dari penutup, kesimpulan, dan saran. Nah itu cukup segitu. Jadi tidak mulu-mulu lagi. Nah coba sekarang Obi. Nah mulai langsung pertama tadi ngadap ke depan, mata itu ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Di mana kita masih bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Andri. Saya dari kelas HT1. Jurusan saya agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Di mana saya akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapang. Makalah yang akan saya presentasikan berjudul Pengendalian Hama dan Penyakit pada Tanaman Cabai Merah. Di mana untuk kelancaran penyampaian presentasi saya telah menyiapkan outline atau kerangka yang terdiri dari pendahuluan meliputi latar belakang praktik kerja lapang, tujuan praktik kerja lapang, manfaat praktik kerja lapang, dan waktu dan tempat praktik kerja lapang. Bab 2, profil industri atau perusahaan instansi, di mana terdiri dari informasi umum perusahaan atau industri dan instansi. 2, sejarah perusahaan, industri dan instansi. 3, visi dan misi perusahaan industri. 4, struktur organisasi perusahaan industri. Bab 3, proses dan hasil belajar di industri, di mana terdapat alat dan bahan, uraian proses kerja, hasil yang dicapai. Bab 4, penutup, kesimpulan dan saran. Sudah, berarti kalau outline itu udah kalimat pembuka itu. Nah, kalau kalimat pembuka ini kan taruhlah hitungannya maksimal 5 menit. Jadi tadi kan enggak muluk-muluk tadi, poin-poin langsung. Poin tadi ucapan rasa syukur kita bisa hadir dalam acara ini. Kemudian yang kedua perkenalan diri, ya kan? Yang ketiga judul makalah kita apa? Yang keempat ya, poin-poin yang ada di makalah kita sampaikan dulu kisi-kisinya, outline-nya tadi. Nah, itu udah pembuka. Nah, baru kemudian masuk ke isi nanti.
Keisi itu kan udah berapa menit tadi kan, taruhlah sekitar 3 sampai 5 menit, baru kemudian nanti Andri sudah masuk ke isi. Nah, isi itu kan berkaitan dengan yang disampaikan. Baik Bapak Ibu guru, ya kan, dan hadirin yang saya hormati, sekarang kita mulai pembahasan tentang makalah laporan praktek kerja lapangan. Yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang saya memilih judul ini adalah poin langsung. Jadi dia tidak panjang. Latar belakang saya memilih judul ini adalah bahwa hama dan penyakit tanaman merupakan masalah yang penting ya, yang dialami oleh petani dalam budidaya cabai merah. Sehingga bagi saya dengan mempelajari ini kita dapat gambaran informasi tentang bagaimana penanganan hama dan penyakitnya. Udah. Nah, terus tujuan daripada saya mengambil ini adalah, nah, itu tadi dijelaskan tujuan. Kemudian manfaatnya adalah, udah, ambil di makalah kita manfaatnya. Walaupun panjang di situ, diringkas saja enggak apa-apa. Kemudian waktu tempat, kami melaksanakan praktek kerja lapangan di terus sampai dengan 4 bulan dan sebagainya. Nah, baru masuk ke bagian kedua. Enggak lama enggak. Jadi poinnya udah kena semua. Kalau udah selesai itu paling sekitar 5 menit ini jelasinnya. Enggak lama-lama enggak. 5 paling lama 10 menit ini pendahuluan. Nah, baru masuk selanjutnya pada bagian kedua, saya akan menyampaikan tentang profil industri tempat kami melaksanakan praktek kerja lapangan. Ya. Tempat kami melaksanakan praktek kerja terletak di ini kan, ada di dalam ini kan. Nah, sejarahnya singkat saja. Ini perusahaan ini berdiri tahun ini sudah, tidak usah panjang-panjang. Kemudian visi dan misi, visinya kan singkat, visinya mencetak kader tani mencipta lapangan kerja, misinya terdiri dari ini selesai poin-poinnya. Struktur organisasinya terdiri dari ini selesai. Nah, baru masuk ke yang agak lama, porsi waktu yang paling lama sekitar 50-60% dari waktu presentasi itu adalah proses dan hasil belajar di industri ini. Ini penting. Jadi ini harus dikuasai benar ini. Nah, ini nanti di presentasi yang selanjutnya kita udah masuk ke itu, Bi. Jadi yang pertama ini pengantar, pendahuluan, ya kan? Penyampaian apa judul makalah kita, kemudian apa isi dari makalah garis besarnya. Nah, nanti pada saat yang kedua bisa hari Senin atau Selasa kita udah siap nanti, Bi. Andri, udah siap. Udah menyampaikan ini. Oke lah, itu aja ya lah, ada orang kuliah. Itu. Mas. Baik, kalau misalnya ini ada pertanyaan nggak? Enggak, Mas. Biar, Mas. Ada pertanyaan nggak? Obi ada pertanyaan. Andri, kira-kira apa? Cukup ya? Aduh, daun? Apa kira-kira daun? Lembar konsultasi. Oh, lembar konsultasi. Oke. Nah, lembar konsultasi berarti nanti di luar presentasi ini kan? Nah, nanti kita selesaikan nanti setelah ini. Oke lah, kalau gitu, kalau enggak ada, ingat waktunya harus tepat. Pakaian kita duduk bareng menghadap ke depan. Kemudian tampilan kita percaya diri. Anggap enggak ada orang. Anggap kita yang menguasai panggung itu. Jadi enggak peduli ke orang. Jadi kita udah betul-betul semangat menyampaikan. Orang mau war-war, mau ngoceh-ngoceh, kita enggak peduli ngapain, karena kita fokus ini. Jadi harapannya nilai laporannya bagus, presentasi juga bagus. Bapak berharap. Kalau Bapak ada sempat kasih ujian, Bapak pengen hadir, pengen lihat, benar. Makanya kita harus benar-benar harus lebih dari yang lain. Madon harus lebih dari yang lain. Dengan presentasi. Oke lah, yang penting kita permulaannya udah. Nanti pada bagian selanjutnya kita udah masuk ke materinya. Nah, materi udah mulai nih, dibuka-buka, dibaca-baca lagi. Oke lah, kalau tidak ada masalah, terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.